Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mehas Dwi Farhas Salsabila. Saya dari Offering DD jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan poster saya untuk memenuhi tugas ekonometrika dengan judul Pengaruh Kemiskinan, Lama Sekolah, dan Angka Harapan Hidup terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Nah, bisa dilihat dari poster yang ada di samping saya. Untuk yang pertama adalah jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan variabel dependen, indeks pembangunan manusia, dan 3 variabel independen yaitu yang pertama kemiskinan, lama sekolah, dan angka harapan hidup. Yang kedua yaitu sumber data. Sumber data yang kami ambil dari variabel terkait yaitu indeks pembangunan manusia, kemiskinan, serta angka harapan hidup diperoleh dari laporan resmi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada tanggal 15 November 2023 berupa data sekunder pada tahun 2023. Dan di samping juga dijelaskan penjelasan mengenai masing-masing variabel terkait dengan pengaruh kemiskinan, lama sekolah, dan angka harapan hidup terhadap indeks pembangunan manusia. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada nama variabel yang digunakan. Variabel yang pertama yaitu variabel dependen, indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia atau IPM sendiri itu adalah indeks yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia berdasarkan 3 dimensi, yaitu umur panjang, hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak. Menurut data BPS, tahun 2023, IPM Indonesia mencapai 74,39, yang artinya itu meningkat sebesar 0,48% dibanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai status tinggi dalam pembangunan manusia. Baik, selanjutnya kita masuk pada 3 variabel independen yang digunakan. Yang pertama adalah kemiskinan, yaitu sebagai X1. Kemiskinan itu sendiri merujuk pada kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti pangan, sandang, papan, dan pendidikan, serta kesehatan. Menurut BPS tahun 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia berada pada angka 9,45%, yang menunjukkan adanya penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini juga berarti sekitar 26,36 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya kita masuk pada variabel independen yang kedua, yaitu lama sekolah. Lama sekolah sendiri itu mencakup 2 indikator utama, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Untuk penelitian ini kita menggunakan harapan lama sekolah. Harapan lama sekolah ini sendiri menunjukkan jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dapat dijalani oleh anak-anak. Nah, menurut data BPS 2023, harapan lama sekolah di Indonesia mencapai 13,5 per tahun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan akses pendidikan yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk pada variabel independen yang terakhir, yaitu angka harapan hidup sebagai X3. Angka harapan hidup sendiri atau AHH itu sendiri adalah rata-rata umur yang dapat dicapai oleh seseorang saat lahir. Dan ini mencerminkan kualitas kesehatan dan akses terhadap layanan kesehatan di Indonesia. Menurut data BPS 2023, AHH di Indonesia tercatat sebesar 73,93 per tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kesehatan masyarakat dan harapan hidup yang lebih tinggi bagi penduduk Indonesia itu sendiri. Selanjutnya kita masuk pada analisis data. Untuk data yang kita gunakan sendiri dapat dilihat di poster dengan diagram garis. Terdapat 2 diagram garis. Dengan diagram garis yang pertama yang diisi oleh variabel independen dan provinsi yang ada di Indonesia, dengan 3 warna yang berbeda menurut 3 variabel masing-masing. Untuk diagram yang kedua yaitu data yang menunjukkan
eh, indeks pembangunan manusia sebagai variabel dependen dengan provinsi yang ada di Indonesia. Yang terakhir, yaitu teori yang relevan atau bisa digunakan dan berhubungan dalam analisis korelasi pengaruh kemiskinan, angka harapan hidup, serta lama sekolah terhadap indeks pembangunan manusia. Teori yang bisa digunakan ada dua. Yang pertama yaitu teori modal manusia atau human capital. Teori ini menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan produktivitas individu, di mana dalam konteks ini lama sekolah dan AHH berfungsi sebagai indikator modal manusia. Maka, semakin tinggi lama sekolah dan AHH, maka semakin besar potensi individu untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM. Sebaliknya, kemiskinan membatasi akses individu terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, sehingga menghambat pembangunan modal manusia. Yang kedua ada teori pembangunan manusia. Teori ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup individu sebagai tujuan utama dalam pembangunan. IPM merupakan alat ukur yang mencakup dimensi kesehatan atau AHH, pendidikan atau lama sekolah, serta kemiskinan. Menurut teori ini, pengurangan kemiskinan dan peningkatan akses pendidikan serta kesehatan akan berkontribusi pada peningkatan IPM. Dari kedua teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM, karena peningkatan kemiskinan cenderung menurunkan IPM, di mana rendahnya pendapatan per kapita akibat kemiskinan akan menghambat investasi dalam pendidikan dan kesehatan, yang nantinya menciptakan siklus negatif yang memperburuk kualitas sumber daya manusia. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.